Menjua-jua dengan Eva, Mama Aira di sini. Hari ini saya akan kembali sharing tutorial masak memasak. Nah, menu hari ini yang saya pilihkan adalah donat. Jadi donat itu adalah kesukaan semua umat, anak-anak, dewasa, orang tua, semua suka donat. Nah, hari ini saya akan sharing kepada teman-teman semua cara memasak donat yang sangat gampang. Jadi teman-teman ikutin terus video saya dari awal hingga akhir. Terima kasih. Alat dan bahan untuk membuat donat. Ini ada 500 gram tepung terigu protein tinggi, saya pilih merek Catra. Kemudian ada 5 sendok makan susu bubuk. Ini ada 5 sendok makan gula pasir. Ini ada 4 butir telur yang kuningnya aja. Kemudian ini ada 100 gram margarin. Kemudian ini setengah sendok teh garam. Kemudian ini 3 sendok teh ragi instan, boleh merek apa aja, permipan atau juga mau dipan juga boleh. Oke. Ada air dingin kurang lebih 200 cc. Pertama, untuk membuat donat kita akan campurkan dulu 500 gram tepung terigu. Jadi kalau teman-teman mau buat 250 gramnya tinggal dibagi 2 aja semua. Kemudian susu bubuk, gula pasir, kemudian masukkan garam dan juga ragi instannya. Aduk sampai semua merata. Oke, kita aduk-aduk semuanya. Jadi buat teman-teman yang ingin melihat apakah ragi yang teman-teman punya aktif atau tidak, boleh dilihat dulu dengan cara tuangkan ragi instan ke dalam wadah, kemudian tuang sedikit air hangat. Tunggu sampai 5 menit. Jika berbusa berarti raginya masih aktif. Tapi karena ragi yang saya punya memang baru saya beli dan expirednya masih sangat jauh, jadi saya nggak tes dulu. Jadi saya hanya gabungkan seperti ini. Ini juga sudah kelihatan bahwasanya raginya aktif. Oke, kemudian setelah semuanya tercampur, kita tuang 4 butir telur, bagian kuningnya aja. Ini saya pilih bagian kuningnya aja supaya tekstur dari donatnya lembut. Buat teman yang ingin donatnya lebih kenyal-kenyal, boleh juga pakai 1 butir telur aja, tapi dipakai semuanya. Oke, ini kita aduk-aduk ya. Sambil adonan diaduk, tuangkan air dingin perlahan-lahan, sedikit demi sedikit. Jadi tidak usah sampai habis. Kita lihat dulu tekstur dari adonan. Tuangkan lagi sedikit demi sedikit. Aduk lagi. Aduk sampai semuanya tercampur. Apabila pada saat menguleni susah menggunakan spatula, boleh gunakan tangan, tapi pastikan tangan teman-teman bersih, atau boleh juga pakai sarung tangan plastik yang khusus untuk memasak. Oke, saya gunakan tangan aja ya untuk menguleni sampai setengah kalis. Jadi kita uleni sampai setengah kalis sambil tetap ditambahkan sedikit demi sedikit airnya. Kenapa pakai air dingin? Jadi karena suhu pada saat kita membiakkan dari ragi itu sendiri sudah memang panas, jadi saya pakai air dingin. Ada juga yang pakai air hangat. Oke, kemudian kita masukkan 100 gram margarin. Kali ini saya uleni kembali tapi menggunakan tangan, karena kalau sudah pakai margarin begini teksturnya jadi sedikit lebih licin, jadi agak susah untuk menguleninya. Jadi pakai tangan aja ya.
Setelah adonan kita uleni sampai setengah kalis, kita pindahkan ke bidang datar untuk kembali kita uleni sampai benar-benar kalis. Oke. Kita taburkan dulu tepung supaya tidak lengket pada saat kita ulen. Kita pindahkan adonan, kita uleni. Caranya seperti ini ya, ditekan seperti gerakan mencuci. Jadi untuk menguleni secara manual seperti ini kita butuh waktu memang sedikit lebih panjang. Oke, setelah adonan sudah kalis kita uleni, sekarang kita akan memasukkan adonan ini ke dalam wadah dan kita tutup selama kurang lebih 30 menit. Kita bulatkan adonannya, kemudian kita ambil wadah. Ini adalah wadahnya dan sudah saya oleskan minyak supaya pada saat adonan mengembang tidak lengket ke permukaan wadah. Oke. Kita masukkan adonannya ke dalam wadah dan kita tutup, boleh dengan kain bersih ataupun kertas wrap juga boleh. Oke, saya akan tutup menggunakan plastik wrap. Kalau teman-teman tidak punya, tidak apa-apa, boleh pakai kain yang bersih. Kemudian diamkan kurang lebih 30 menit sampai adonan mengembang 2 kali lipat dari bentuk semula. Lebih kurang 30 menit adonan sudah mengembang 2 kali lipat dari bentuk semula. Ini sudah bisa kita buka wadahnya, kemudian kita uleni sebentar dan kita cetak sesuai dengan selera donat yang kita inginkan. Oke, kita buka. Oke, ini sudah mengembang ya. Kemudian kita tusuk di bagian tengahnya agar angin yang di dalam bisa keluar. Oke. Kemudian kita uleni kembali. Oke, kita pindahkan ke meja yang datar atau di alas ulenan kita. Oke, kita akan mulai membagi-bagi adonannya sehingga pada saat membentuknya nanti kita gampang. Sekarang kita akan mulai memotong sesuai dengan selera kita. Kalau kita mau menjual, sebaiknya kita timbang terlebih dahulu. Tapi kalau kita tidak punya, kita potong aja. Jadi dari setengah kilo tepung terigu biasanya kita bisa dapat sekitar 50 donat. Ini kita bagi-bagi dulu. Ini saya kira-kira aja ya, karena saya untuk konsumsi pribadi aja. Tapi kalau teman-teman mau jual, timbang terlebih dahulu. Sekarang saatnya kita cetak. Oke. Kita bentuk sampai benar-benar bulat dengan gerakan memutar seperti ini. Oke. Setelah benar-benar bulat, setelah seperti ini kita letakkan pada wadah yang sudah kita sediakan. Oke. Kemudian kita letakkan pada tempat yang sudah kita taburi dengan tepung sehingga pada saat mengembang nanti adonan tidak lengket. Kita letakkan saja seperti ini. Oke. Yang kedua adalah dengan menggunakan cetakan donat seperti ini yang bisa kita dapatkan di pasar atau juga di toko kue. Nah, pertama kita letakkan dulu adonan yang sudah kita bentuk, kemudian kita tekan seperti ini. Oke. Kemudian ini kita celupkan ke dalam tepung supaya tidak lengket. Kemudian kita tekan. Oke. Oke, ini tinggal kita letakkan
pada wadah datar yang sudah kita siapkan. Kita letakkan pada wadah yang sudah kita olesi dengan, kita tabur dengan tepung. Oke, kita sudah selesai mencetak. Ini adalah yang kita cetak menggunakan tangan, jadi secara manual ya. Nanti tinggal kita pipihkan dan kita bolongi di tengahnya. Kemudian ini yang sudah kita cetak dengan menggunakan cetakan yang tersedia di pasaran. Oke, sekarang saya akan tunjukkan cara membolongi di tengahnya untuk donat yang kita bentuk secara manual. Jadi ini kita pipihkan dulu terlebih dahulu seperti ini. Tekan. Ambil speed yang sudah kita celupkan ke dalam tepung kering, kemudian tekan di tengahnya. Oke. Nah, kira-kira seperti ini ya, tinggal diambil aja. Tarik perlahan-lahan. Oke, jadi ya. Jadi seperti inilah dia. Ini nanti bisa kita gabungkan dengan ulanan yang lainnya, kita bentuk lagi atau juga bisa kita goreng. Kita lanjutkan sampai semua adonan selesai kita oke, bagus ya. Ini juga ini sudah kita tutup dengan plastik wrap. Ini kita tunggu sampai adonannya mengembang. Jadi mungkin waktunya sekitar 10 sampai 15 menit, tapi tergantung suhu. Kalau suhunya tidak begitu panas, mungkin bisa sampai 30 menit. Oke, kita diamkan dulu sebelum kita goreng. Setelah donat mengembang, kita akan mulai menggoreng donat ini. Oke, saya akan buka plastiknya. Kemudian kita akan goreng cukup dengan api kecil dan tidak perlu dibolak-balik ya. Oke, kita akan mulai goreng. Kita panaskan api terlebih dahulu. Apinya tidak usah begitu besar, sedang aja supaya donatnya tidak gosong. Jadi juga pada saat memasaknya tidak perlu dibolak-balik, cukup dibalikkan sekali aja, kemudian langsung angkat. Setelah api panas, baru kita akan goreng donatnya. Oke, caranya angkat seperti ini. Langsung masukkan. Oke. Biarkan sebentar, kemudian sebentar lagi kita akan balikkan. Oke, langsung aja. Oke, kita angkat. Ini sudah kita angkat, kita tiriskan, kita masak sampai semua donat selesai. Donat kita sudah selesai. Ini saya buat topping dua macam ya. Yang ini ada tepung gula, ini ada pakai lumbuker dan meses. Enak banget loh. Oke, terima kasih. Buat teman-teman semua yang suka dengan video-video saya, jangan lupa dukung channel saya dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Dadah.